Oke, kita masuk ke seleksi galur murni. Jadi seleksi galur murni ini dilaksanakan untuk memperoleh galur-galur di mana setiap galurnya itu terdiri dari satu macam genotipe saja. Jadi seleksi galur murni ini dilakukan dengan menseleksi individu yang homozigot dan kemudian nanti akan dipisahkan satu dengan yang lain. Bahan seleksinya apa? Bahan seleksinya adalah populasi heterogen homozigot. Seperti pada gambar padi tadi itu mewakili populasi heterogen homozigot. Jadi warnanya berbeda, tinggi tanaman berbeda dan seterusnya. Nah, kemudian pekerjaan seleksinya caranya dengan memilih tanaman yang bagus, kemudian kita pisahkan satu dengan yang lain. Pertanyaannya lagi adalah kriterianya apa? Atau kita menggunakan panduan apa? Ya, kita hanya memilih fenotipe tanaman yang penampakannya baik menurut kita, menurut kategori yang sudah kita gunakan. Nah, memang kesulitannya nanti kalau ada yang tanaman yang masih heterozigot itu akan sama penampilannya dengan tanaman yang homozigot. Tapi pada populasi yang sudah lanjut dan populasi eh, lokal itu biasanya mereka sudah dalam keadaan homozigot. Nah, ini bahan seleksinya bisa berupa varietas lokal ya yang merupakan hasil selving dari banyak generasi yang ditanam dari generasi ke generasi berikutnya atau populasi yang mengalami segregasi tapi sudah dalam generasi lanjut mendekati homozigot. Nah, ini gambarannya kalau kita punya populasi yang beragam seperti yang gambar tadi pada seleksi massa, kemudian kita mengambil tanaman-tanaman yang bagus menurut kita, katakanlah misalnya ini tanaman yang tinggi-tinggi ini kita anggap bagus karena nanti produksinya akan tinggi, maka kemudian kita ambil itu yang misalnya ini akan kita tanam di periode berikutnya akan menghasilkan galur atau anakan yang seperti itu dan kemudian tanaman yang lain ini juga bagus kita ambil lagi kemudian generasi berikutnya juga ditanam menghasilkan satu kelompok tanaman lagi berikutnya begitu kemudian kita mengambil beberapa tanaman yang lain sehingga terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain yang itu sudah terpisah-pisah menjadi beberapa galur dan kemudian dari galur tersebut bisa kita evaluasi mana yang lebih menguntungkan dari galur-galur yang ada di sini. Katakanlah misalnya kita mengukur hasilnya maka kemudian kita tanam pada luasan yang agak luas yang kita bisa mengukur berapa hasilnya dibandingkan dengan tetuannya yang ada di sini tadi. Kita punya tetua ditanam bersama dengan anakan-anakannya ini dan kemudian kita lihat populasi rata-ratanya berapa tetuanya di sini misalnya kemudian hasil seleksi galurnya ada di bagian ini ada di sebelah kanannya dan terusnya. Nah, maka kemudian kita bisa mengambil populasi yang menghasilkan rata-rata paling tinggi itulah yang kemudian kita kembangkan menjadi galur baru yang bisa digunakan untuk menghasilkan varietas baru. Nah, coba ini perhatikan dari sisi prinsipnya, dari sisi fenotipenya. Dalam masing-masing galur di sini akan sama persis semuanya. Kemudian dari sisi genotipenya, kalau kita melihat warnanya di sini sama semuanya di masing-masing galur. Yang di galur kedua juga begitu. Dari sisi fenotipenya sama, mirip semuanya tingginya. Dan dari sisi genotipenya juga sama. Ya, demikian dengan yang lainnya. Itu ya, akan berbeda dengan yang hasil seleksi massa tadi, campuran ya. Hanya dari sisi fenotipenya saja sama, tapi genotipenya bisa bermacam-macam. Nah, kemudian keberhasilan seleksi lini murni ini tergantung pada ragam tanaman homozigot pada populasi tersebut. Kalau keragamannya tinggi, maka kemudian
peluang untuk mendapatkan yang sangat bagus itu cukup besar gitu ya. Nah, hasil seleksi galur murni ini akan bisa berubah juga kalau terjadi yang pertama tercampur biji yang lain atau varietas yang lain, terjadi persilangan alami dan terjadi mutasi. Dan kemudian hasil seleksi yang kita dapatkan itu tetap akan bisa ditanam beberapa tahun. Kalau memang ada simpangan maka kemudian dilakukan seleksi masa negatif. Nah, secara teoritis galur murni itu terdiri dari pasangan homozigot untuk semua logusnya. Jadi hasil seleksinya nanti merupakan tanaman-tanaman yang homozigot. Kalau kita bandingkan antara seleksi massa dengan seleksi galur murni itu kira-kira begini. Jadi dari campuran, populasi campuran, kemudian kalau dengan seleksi massa akan menghasilkan campuran secara fenotipe itu mirip satu dengan yang lain. Kalau yang di bagian ini adalah merupakan keturunan tanaman tunggal sehingga akan menghasilkan galur-galur atau lain-lain yang berbeda. Dan kemudian masing-masing galur ini bisa dikembangkan menjadi varietas dan kemudian didaftarkan menjadi varietas baru yang sifatnya homogen. Sedangkan yang dari hasil seleksi massa ini merupakan tanaman yang heterogen.